Khusyuk salah satu kiatnya adalah ini, tipsnya ini. Jadi kalau kita pahami setiap gerakan, setiap ucapan dalam sholat, semuanya itu adalah pahala disiapkan oleh Allah SWT. Tapi tergantung Bapak Ibu konsentrasi atau tidak. Makanya tidak boleh buru-buru dalam gerakan, tidak boleh buru-buru dalam bacaan, dan harus tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah kepada kita yang terus saja kita nikmati, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar berterima kasih dan bersyukur kepadanya. Dan itulah dua susunan kata yang mulia, alhamdulillah. Termasuk Allah masih memberikan kita umur pada pagi ini dan masih bisa ikut bersolat berjamaah subuh, yang merupakan salah satu kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, serta juga kita bisa duduk bersama-sama untuk lebih menggali lagi syariat Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam rangka menambah ilmu agama kita Islam, serta juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu juga gunanya untuk kita amalkan isi ilmu itu yang nanti akan memberatkan timbangan amal saleh kita pada hari kiamat dan ujungnya membawa kita kepada surga yang abadi. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang paling pantas dijadikan sebagai suri tauladan dalam menghadapi segala kehidupan ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku kita Sahih At-Targhib Tarhib, dan kita berada di kitab Tahara. Melanjutkan kitab Tahara di bab ke-7, masalah anjuran berwudu dan juga menyempurnakan wudu. Sesuai dengan yang tanda yang ada di buku ini atau di kitab kita, kita akan melanjutkan hadis nomor 11 di bab ini. Dan ini urutan 185 dari awal kita belajar. Tentu kembali kami ingatkan bahwasanya wudu bagian daripada ibadah yang paling mulia atau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan wudu ini adalah tata cara bersuci seluruh kaum muslimin dan menjadi syarat juga diterimanya ibadah salat, karena memang tidak ada salat tanpa wudu. Dan sudah kami jelaskan, wudu ini bukan hanya untuk salat tetapi untuk banyak aktivitas. Di antaranya kita disunnahkan wudu pada saat mau tidur, di antaranya kita disunnahkan wudu kalau dalam kondisi emosi, misalnya sebagaimana hadis Nabi SAW kepada beberapa sahabat, kalau mau tidur maka berwuduklah atau bersucilah. Kemudian tentang masalah emosi, kata Nabi SAW, kalau seseorang sedang berdiri dan dia marah, maka sebaiknya dia duduk. Kalau duduk dia masih marah, maka dia berbaring. Kalau dia masih marah, berwuduklah, karena wudu itu akan menghilangkan gangguan syaitan. Kita tahu juga, sudah kami jelaskan tentang masalah wudu juga dianjurkan kalau seseorang dalam kondisi junub kemudian dia mau menunda mandinya, misalnya orang hubungan biologi suami istri malam hari, kemudian dia mau melanjutkan istirahatnya dan tidak mandi dulu, nanti menjelang subuh baru mandi, maka dalam kondisi dia membersihkan kemaluannya lalu wudu baru dia tidur. Ini sudah pernah kita jelaskan di bab sebelumnya. Itu juga pada saat orang akan mengulangi hubungan biologis, ini juga termasuk sunnahnya berwudu. Jadi cukup banyak perintah-perintah dalam agama untuk kita berwudu. Jadi jangan sampai kita hanya fokus ke masalah sholat saja, sehingga banyak sunnah-sunnah Nabi SAW yang luput dari kita. Sementara keutamaan wudu sangat besar. Sedikit saya ingatkan bahwasanya bagaimana wudu itu dijadikan sebagai bagian daripada Islam. Di hadis pertama kita bahas di bab kita ini, waktu Jibril datang bertanya apa itu Islam kepada Nabi SAW, setelah syahadat, kemudian sholat, tunaikan zakat, haji dan umrah, mandi dari junub, dan juga Nabi SAW mengatakan serta menyempurnakan wudu. Itu sudah kita pernah jelaskan. Kemudian juga keutamaan di hadis kedua, bagaimana dijelaskan kalau hari kiamat nanti Nabi SAW akan mengenal kita dari cahaya yang keluar dari tempat-tempat wudu. Ini juga sudah panjang lebar kita paparkan. Demikian juga hadis ketiga, serta juga hadis keempat, kelima, hadis keenam. Semua itu menggambarkan kepada kita tentang bagaimana nanti pada hari kiamat orang-orang wudu dari umat Islam ini, dan memang itu bagian daripada kesucian kita, itu akan mengeluarkan cahaya yang terang pada hari kiamat, yang dengannya Nabi SAW akan mengenal kita. Dan dari hadis nomor 7
sampai yang akan kita bahas pada pagi ini insyaallah hadis ke-11 itu menjelaskan bahwasanya wudu akan menggugurkan dosa-dosa, menjatuhkan dosa-dosa. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian hadis ke-11 yang merupakan bahasan kita pada subuh ini, dan mohon maaf kalau ada kekeliruan angka karena memang menurut tanda buku yang sudah saya taruh di sini itu adalah hadis nomor 11. Hadis ini dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 185 dari awal kita belajar, berbunyi dari Abdullah As-Sudaibihi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda al-'abdu famadmada kharajat al-khataya min fihi fa idza istanthara kharaja al-khataya min anfihi." فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. Terjemahan riwayat ini, kata baginda Nabi SAW, apabila seorang hamba berwudu lalu dia berkumur-kumur, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya dari mulutnya. Apabila dia beristinthar, atau maknanya dalam kurung mengeluarkan air wuduknya dari hidung, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari hidungnya. Apabila dia membasuh wajahnya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari wajahnya sampai ia keluar dari bawah pelupuk matanya. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kedua tangannya sampai ia keluar dari bawah kuku-kuku kedua tangannya. Apabila dia mengusap kepalanya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kepalanya hingga ia keluar dari kedua telinganya. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kedua kakinya sampai ia keluar dari bawah kuku-kuku kedua kakinya. Kemudian berjalannya ke masjid dan sholatnya adalah tambahan pahala baginya. Diriwayatkan oleh Imam Malik, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim, dan Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat keduanya, maksudnya Bukhari Muslim, tidak memiliki illat atau yang bisa menilai hadits ini lemah ataupun ada masalah, dan As-Subaihi adalah sahabat yang masyhur. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, metode yang kami gunakan, kita akan coba mengorek mutiara-mutiara ilmu dari setiap hadits yang kita pelajari. Yang pertama, adanya anjuran untuk fokus kepada setiap gerakan-gerakan wudu. Dan sudah kita baca beberapa hadis sebelumnya tentang menyempurnakan wudu. Sudah kami jelaskan menyempurnakan wudu adalah menggunakan air secukupnya, serta juga bagaimana kita memahami batas minimal dari tempat wudu itu. Dan jangan sampai kurang, telapak tangan jangan sampai kurang dari telapak tangan, tapi dilebihkan tidak masalah. Dan kita sudah jelaskan juga hadis tentang masalah adanya anjuran untuk melebihkan tempat wudu itu, sehingga menambah cahaya pada hari kiamat. Juga kita pernah jelaskan salah satu keutamaan wudu di beberapa hadis yang lalu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, perhiasan seorang muslim akan menjangkau semua yang tersentuh air wudunya. Maka kita harus memberikan space lebih dari batas minimal. Kalau telapak tangan kita lebihkan gitu ya. Begitu juga dengan kaki, mata kaki kita naikkan. Nah semua itu kita lebihkan dan jangan justru kurang. Dari hadits ini kita lihat pelajaran pertama ini, karena Nabi SAW sebutkan satu persatu. Kalau kumur-kumur, kalau membasuh hidung, kalau membasuh wajah, kalau membasuh kepala, kalau membasuh kaki, membasuh tangan. Semua ini penyebutan agar satu persatu kita ya menyempurnakan wudu tersebut. Pelajaran kedua, bahwasanya wudu salah satu keutamaannya dia membersihkan dosa-dosa seorang hamba. Tentu di sini dosa ini adalah dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa besar, Bapak Ibu sekalian, itu harus dibersihkan sebagaimana Imam Nawawi berkata rahimahullah dengan 3 syaratnya. Yaitu meninggalkan dosa itu seketika, misalnya orang lagi zina, kemudian dia meninggalkannya, atau lagi riba, atau lagi bohong, dia berhenti. Yang kedua menyesali, dan yang ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Nah dengan ini, maka
dosa itu akan dimaafkan Allah SWT. Tapi kalau dosa-dosa kecil, apapun dosa kecil yang kita lakukan, semuanya akan amal soleh bisa membersihkannya. Selain daripada istighfar. Jadi misalnya kita wudu, sholat, bersedekah, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, berzikir, baca Quran, semua ini bukan hanya sekedar dicatat pahala, tapi juga menjadi pembersihan terhadap dosa-dosa. Masuk dalam umumnya firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan amal soleh bisa membersihkan dosa-dosa. Cuma yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, dosa walaupun dinamakan istilahkan dengan kecil, tetap dia berbahaya. Karena memang dosa-dosa itu artinya pelanggaran. Dan pelanggaran ada konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Jadi jangan, ini kan cuma dosa kecil, nggak masalah. Dia kalau terakumulasikan juga bisa membinasakan orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW menggambarkan tentang dosa-dosa kecil itu, ibaratnya satu kafilah lagi jalan, kemudian mereka istirahat di sebuah tempat, lalu kepala kafilahnya, kafilah itu seperti rombongan, grup yang sedang berjalan, terus mereka istirahat, lalu pimpinan kafilah itu berkata, tolong kumpulkan buat saya ranting-ranting pohon, untuk kita buat api unggun. Maka semua peserta yang ada di kafilah itu keliling dan mengumpulkan ranting-ranting. Pada saat mereka kumpulkan, hasil kumpulan ranting itu bisa menghasilkan api yang besar. Nah ini Nabi SAW menggambarkan dosa-dosa kecil. Kalau dia dikerjakan tanpa peduli untuk selalu dibersihkan dengan amal-amal soleh atau istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan menjadi sebuah akumulasi yang akhirnya membawa seseorang kepada hukuman yang berat. Ya, puncaknya adalah tentu api neraka di hari kiamat nanti. Wa na'udzubillah. Jadi memang pembersihan dosa-dosa ini sangat bermanfaat buat kita. Kalau misalnya ada orang yang berpikir di benaknya, tapi kan kita dalam satu hari misalnya sudah coba menjaga ya, supaya kita tidak mendapatkan dosa. Apakah memang pembersihan ini diperlukan? Jawabannya iya. Ya, karena Nabi SAW sudah mengatakan semua anak Adam pelaku salah. Ada saja salah kita. Ya, sengaja atau tidak sengaja. Dan sebaik-baik mereka adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau lewat misalnya dari rumah kita menuju ke tempat kerja, seperti misalnya Bapak Ibu akan ke lokasi aktivitasnya pada pagi ini. Sementara kita jalan misalnya, kemudian ada iklan di pinggir jalan, reklame misalnya wanita tidak berhijab. Itu kan kemungkaran. Yang tampil itu secara teori agama berdosa, kita pun yang lewat kalau lihat mungkar berdosa kalau kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Minimal menjalankan sabda Nabi SAW, pungkiri dalam hati. Karena kata Nabi SAW, siapa yang lihat kemungkaran dia harus mengubah dengan tangannya, kalau tidak dengan lisannya, kalau tidak dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Maka kita harus mengatakan, ya Allah hilangkanlah kemungkaran ini. Ya, atau aku berlepas diri dari kemungkaran ini supaya kita tidak dihisab. Jadi kan berarti kalau orang lewat di situ tidak ingkar mungkar, masuk dalam dosa dia. Misal. Jadi banyak hal-hal yang kadang-kadang kita tidak sadari sebagai sebuah dosa, dan dia dosa. Makanya kita butuh pembersihan dosa. Semua amal soleh dijadikan sebagai pembersihan dosa. Termasuk tadi Bapak Ibu melangkah ke masjid ini. Karena itu ada hadis yang menyebutkan kalau orang ke masjid setiap langkah kakinya yang satu dicatat pahala, diangkat derajat, yang satu diampuni dosa. Jadi berapa langkah tadi kita jalan, apakah kita jalan kaki, kita berkendaraan. Kalau berkendaraan roda mobil, motor itu kuasa Allah, masalah cara menghitungnya. Tapi yang jelas ini jadi pembersihan dosa. Jadi hampir semua itu pembersihan dosa. Kalaupun misalnya seseorang, anggaplah tadi yang kami kasih contoh, dia ada reklame atau ada dosa. Misal contoh, hari itu ada 5 dosa, contoh. Dia wudu, dia sholat, dia baca Quran, banyak amal soleh yang dia kerjakan. Sehingga kalau dibarterkan, tetap amal solehnya lebih banyak. Ya. Bagaimana kita mempertemukan porsi pengampunan dosa dengan lebih sedikitnya dosa? Maka jawabannya menjadi pahala. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Misal, istighfar itu sebenarnya untuk membersihkan dosa yang kita lakukan butuh 100. Tapi kita baca misalnya 110 atau kita butuh 90, kita baca 100, ada lebihnya 10. Itu akan dicatat sebagai tambahan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan mengerjakan wudu maka dosa-dosa digugurkan. Secara detail Nabi SAW sebutkan tadi hadisnya, kalau seorang hamba wudu lalu berkumur-kumur, jatuh semua dosa dari mulutnya. Berarti detail sekali, tidak ada sesuatu dosa yang tersisa di saat itu yang masih ada di mulutnya.
Dan kalau dia istinsar, masukkan air di hidung namanya istinsyak, menghirupnya. Lalu istinsar mengeluarkannya dengan tangan kiri, menghirup dengan tangan kanan, air di hidung kemudian mengeluarkan dengan tangan kiri. Yang disebut hadis ini adalah masalah istinsarnya, mengeluarkan dengan tangan kirinya. Kalau hadis sebelumnya itu menyebutkan tentang masalah menghirup air ke hidung. Dua-duanya satu kesatuan. Sebagaimana sudah kita tahu. Nah kalau kita keluarkan, keluar juga dosa-dosa dari hidungnya. Mungkin Bapak Ibu bilang dosa apa di hidung? Nah, kita menghirup sesuatu yang tidak benar misalnya ya. Kita lewat di satu tempat ada restoran jual babi, kita nggak tahu, gitu kan? Kalaupun kita tahu, kita lewat dia masak keluar, di situ ada mungkin yang kita hirup bisa saja itu menjadi masalah. Oleh karena itu butuh juga pembersihan dosa. Begitu juga dengan wajah, maka semua yang dilihat oleh mata akan gugur dosa-dosanya dengan wudhu, sampai digambarkan secara detail wajah itu akan menggugurkan dosa-dosa mata sampai dari pelupuk mata. Nah begitu juga dikatakan kepala, maka keluar semua dosa dari kepalanya, apa yang pernah dia fikirkan atau yang pernah menjadi ide dia untuk dia melakukan perbuatan dosa, semua dibersihkan juga dengan itu. Dan kaki juga demikian, apapun yang dilangkahi oleh kaki dibersihkan dengan air wudhu tadi. Kata Nabi SAW sampai keluar dosa-dosa dari kuku-kuku kakinya. Berarti menandakan detail sekali pembersihan dosa tersebut. Oleh karena itu beranjak dari sini kita harus perhatikan, tidak boleh meremehkan masalah semua gerakan wudhu. Seperti orang buru-buru asal jadi saja. Karena kapan dia tidak sempurnakan wudhu, berarti tidak sempurna wudhu, dalam arti kata tidak sah. Mungkin kalau ada anggota tubuh yang wajib untuk dia sentuh, kemudian dia tidak sentuhkan, maka sholatnya juga tidak sah. Pembersihan dosa juga tidak didapatkan. Makanya kerannya dibuka pelan-pelan, wudhu itu betul-betul dinikmati dan disempurnakan. Pastikan semua anggota tubuh yang diperintahkan kena. Dan kita menikmatinya, kita niat supaya betul-betul semua dosa kita dibersihkan. Nah itu yang dimaksudkan dalam poin yang sedang kami singgung. Yang terakhir dari hadits ini adalah pentingnya seseorang menghubungkan antara wudhu itu juga dengan sholatnya. Nah, karena di sini dikatakan, dan setelah itu kata Nabi SAW kalau sudah dia wudhu sempurna, maka berjalannya ke masjid dan sholatnya adalah tambahan pahala baginya. Maksudnya akan ada lebih banyak pahala didapatkan kalau dia habis wudhu, dia ke masjid dan dia mengerjakan sholat. Walaupun di sini lebih kepada secara persentase, yang dimaksud adalah sholat berjamaah wajib di masjid, tapi juga bisa ditarik benang merahnya kalau ada anjuran setiap kali habis wudhu, kalau memungkinkan kita sholat itu lebih baik. Walaupun itu sholat sunnah yang biasa juga dikenal dengan sholat sunnah wudhu. Sehingga memang kita menyempurnakan wudhu kita dengan sholat. Dan tidak asing bagi kita hadits Bilal radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW berkata, hai Bilal, apa yang kamu kerjakan sampai terompa sendalmu saya dengarkan di surga. Bilal masih hidup, tapi Nabi SAW mendengar suara melangkahnya Bilal di surga. Maka kata Bilal, ya Rasulullah, tidaklah saya bersuci kecuali saya ikuti sholat sesudahnya. Makanya ulama mengatakan dengan sholat sunnah wudhu. Tapi kalau kita tidak sempat, kita bisa mengerjakan kayak tadi Bapak Ibu ke masjid, sholat tahiyat masjid ke sini, atau sholat qobliyah subuh tadi, atau dikenal dengan sunnatul fajr, ataupun sholat wajibnya. Kita pindah ke hadis 12. Bapak Ibu sekalian rahiman wa rahimakumullah, dengan sanad sahih, dan ini urutan 186 dari awal kita belajar. Berbunyi dari Amr bin Abasa As-Sulami radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu wa ana fil jahiliyah adhunnu anna an-nasa ala dhalalah wa annahum laysu ala syai' wa hum ya'buduna al-awthan fasami'tu bi rajulin fi Makkah yukhbiru akhbara faqa'adtu ala rahilati faqadimtu alayhi fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara al-hadits ila an qala qultu ya nabiyallah fal wudu' hadithni anhu فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل
wa farraga qalbahu lillahi ta'ala illa ansarafa min khati'atihi kahayati yawma waladathu ummuh. Terjemahannya, kata Amr ibn Abasa as-Sulami radhiyallahu anhu, dia cerita tentang pengalaman dia bagaimana ya masuk Islam. Aku, dia bilang, pada saat di dalam jahiliyah mengira orang-orang itu di atas kesesatan. Mereka tidak berpijak kepada apapun dari kebenaran. Mereka menyembah berhala. Lalu aku mendengar di Mekah ada seseorang laki-laki yang menyampaikan berita-berita. Lalu aku duduk di atas punggung atau aku naik di atas punggung untaku dan mendatangi orang tersebut. Ternyata laki-laki itu adalah Rasulullah, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu kemudian dikatakan, lalu dia menyebutkan hadis itu sampai ia berkata. Berarti hadis ini cukup panjang karena cerita dia historinya bagaimana ketemu dengan Nabi dan seterusnya, bertanya segala macam hal sampai dia masuk ke masalah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu ceritakan dan sampaikan kepadaku tentang wudu. Nah, berarti memang hadis ini cukup panjang yang ditanya tentang Islam. Cuman Al-Mundhiri rahimahullah, penyusun buku ini, mau mendatangkan saksi bahasannya saja, yaitu tentang pertanyaan wudunya. Ia mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, lalu masalah wudu, beritahu aku tentangnya. Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah salah seorang dari kalian menyiapkan air wudunya, lalu dia berkumur-kumur, kemudian dia beristinsyak. Istinsyak menghirup air ke hidung, dan istinthar mengeluarkan dengan tangan kiri. Melainkan pasti kesalahan-kesalahan wajahnya luruh, jatuh semuanya dari ujung jenggotnya bersama air. Kemudian tidaklah dia membasuh kedua tangannya sampai siku, kecuali kesalahan-kesalahan tangannya luruh atau gugur dari ujung jarinya bersama air. Kemudian tidaklah dia mengusap kepalanya, kecuali kesalahan-kesalahan kepalanya luruh dari ujung rambutnya bersama air. Kemudian tidaklah dia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki, kecuali kesalahan-kesalahan kedua kakinya luruh dari jari-jari kakinya bersama air. Jika dia berdiri lalu sholat, lalu dia memuji, menyanjung dan memuliakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang memang layak untuknya. Yang pegang bukunya, N-nya itu kata ganti Allah besar, dibesarkan untuknya, maksudnya memuji Allah, dan dia memusatkan hatinya hanya untuk Allah Ta'ala, melainkan dia pasti terbebas dari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa sebagaimana dalam kurung keadaannya pada hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat ini mirip dengan tadi sebenarnya, menyebutkan tentang keutamaan wudu dan bagaimana adanya pembersihan dosa-dosa. Namun kita coba tambahkan faedah-faedah yang lain tentunya. Yang pertama, keutamaan dan kedudukan Amr bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan tentang pengalamannya di bagaimana di masa jahiliyah dia dengar banyak orang penyembah berhala, kaumnya pun begitu, penduduk Mekah juga begitu. Namun dia kaget di tengah-tengah komunitas seperti itu, orang penyembah berhala, makan bangkai dan segala macam. Ternyata ada orang justru yang berbicara kepada agama Allah. Maka beliau pun mendatanginya, kemudian beliau banyak bertanya, masuk Islam, bertanya dan segala macam sampai rinci tentang masalah wudu tadi. Jadi kronologis cerita ini semua disampaikan oleh sahabat yang mulia Amr bin Abasa as-Sulami radhiyallahu anhu. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang mendatangi ilmu itu dan juga mendatangi kebenaran. Mohon maaf, bukan karena saya, tetapi Bapak Ibu kalau dengar ada majelis taklim, Bapak Ibu datangi, itu bagian daripada syariat. Karena memang ilmu itu didatangi. Ya, kita jangan mimpi ilmu datang kepada kita sendiri. Dan tidak mungkin kita dilahirkan dalam kondisi kita sudah alim, harus belajar. 1 pertemuan, 2 pertemuan, 100 pertemuan, 1000 pertemuan, baru kita jadi lebih faham. Dan berapa banyak amal-amal soleh kita tertarik untuk mengerjakan Bapak Ibu sekalian, justru setelah kita mendengarnya yang ke-10, yang ke-20, yang ke-30. Hampir setiap Jumat ada khatib menyampaikan tentang agama. Hampir setiap hari di mana-mana alhamdulillah di negara kita selalu banyak ustadz ataupun kiai menyampaikan tentang agama ini, mengingatkan kepada kita. Jadi memang kita harus mendatangi ilmu tersebut. Di masa sekarang sudah dengan sangat dimudahkan Allah, kita bisa melalui medsos mendengarkan di media-media yang tidak asing, di Facebook, YouTube, Instagram, TikTok dan seterusnya. Kita bisa mendapatkan ilmu tersebut dan memang harus kita datangi. Makanya Amr Ibn Abbas radhiyallahu anhu ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dia begitu dengar di Mekah ada
orang yang menyampaikan tentang berita-berita wahyu maka beliau mendatanginya. Nah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah kalau di masa kita ya para ulama dan para dai-dai kita datangi untuk menyampaikan kepada mereka atau mendengar ya apa yang mereka sampaikan. Nah, tidak mungkin setiap dai ataupun kiai, ustadz itu datang ke rumah bapak ibu lalu ketuk-ketuk pintunya begini dan begitu. Itu akan memakan waktu yang cukup banyak. Tapi dengan adanya masjid seperti ini, majelis ilmu, adanya majelis taklim misalnya di mana, di rumah atau di sekolah, di instansi, itu semua akan memudahkan kita untuk belajar. Dan ini kewajiban Bapak Ibu sekalian, bukan pilihan. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang masalah ilmu, ini kita pernah jelaskan di kitab ilm. Karena yang pertama juga kita pelajari bagiannya adalah masalah ilmu itu, ya, ikhlas ilmu, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya. Menuntut ilmu agama itu kewajiban bagi setiap muslim. Jadi Bapak Ibu duduk mendengarkan ilmu, mempelajarinya, mengetahui oh ini boleh, oh ini enggak boleh, ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, itu bagian daripada kewajiban hidup kita. Kita tidak perlu melihat siapa yang menyampaikan tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, kalau Allah, kalau Rasul, rujukannya jelas, maka kita ambil dan kita amalkan. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga tentang keutamaan wudu. Bahwasanya memang wudu itu akan menjatuhkan dosa-dosa. Dan sama tadi dengan hadis sebelumnya sangat rinci. Artinya betul-betul semua akan menggugurkan dosa-dosa, maka hati-hati sekali dalam berwudu Bapak Ibu sekalian. Jangan tergesa-gesa, sempurnakan. Dan ingat batas minimal, lebihkan dari batas minimal itu lebih baik. Sehingga betul-betul dengan menyempurnakan wudu, semuanya yang dijanjikan oleh Nabi SAW pasti benar, akan gugur semua dosa-dosa sebagaimana Bapak Ibu sudah dengarkan tadi. Jatuh bersama tetesan air, jatuh sampai dari pelupuk matanya, sampai di ujung-ujung kukunya dan seterusnya. Pelajaran yang keempat, adanya anjuran untuk mengerjakan sholat setelah berwudu. Diambil dari potongan sabda Nabi SAW, فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ, dan seterusnya. Dan kalau dia setelah wudu, kemudian dia sholat dan dia memuji Allah, nah itu kan berarti ada perintah untuk sholat. Tadi sudah kita jelaskan apakah Bapak Ibu kerjakan sholat wajib atau sholat sunnah. Nah, kemudian pelajaran yang selanjutnya, ya, yang kelima yang bisa diambil adalah keutamaan orang yang menggabungkan antara wudu sama sholat. Ya, dan bagaimana adanya dianjurkan atau adanya pengguguran dosa. Ya. Karena dikatakan di sini kalau dia habis wudu tadi sempurna, dia sholat, dia memuji Allah, dia fokus, ya, khusyuk, maka kecuali selepas sholat dia kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya bersih semua dosa-dosanya. Hanya dengan wudu dan kita sholat. Jadi kalau Bapak Ibu ada tadi wudu sempurna, dan semoga saja itu insya Allah, lalu Bapak Ibu kesini, memang betul-betul kenal lillahi ta'ala tadi mengerjakan sholat, coba konsentrasi semampunya. Kalau itu semua Bapak Ibu lakukan, hanya itu syaratnya, maka kita pulang selesai habis sholat, seperti baru dilahirkan oleh ibu, gugur semua dosa-dosa, walaupun itu dosa kecil. Dan dosa besar butuh pembersihan. Kemudian yang terakhir, yang keenam ya, seingat saya susah, mohon maaf kalau keliru urutannya, kita dianjurkan agar khusyuk dalam sholat. Dan bagaimana kita maksimal dalam memuji-muji Allah. Usahakan semua tutur kata yang kita ucapkan dan semua gerakan yang kita kerjakan dalam sholat difahami dan ditanamkan dalam diri kita itu adalah pahala. Dan itu komunikasi kita dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak memberikan jeda sedikit pun dari ucapan dan gerakan sholat kepada syaitan untuk menggoda kita. Jadi kalau Bapak Ibu mau khusyuk, salah satu kiatnya adalah ini, tipsnya ini. Jadi kalau kita pahami setiap gerakan, setiap ucapan dalam sholat, semuanya itu adalah pahala disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tergantung Bapak Ibu konsentrasi atau tidak. Makanya tidak boleh buru-buru dalam gerakan, tidak boleh buru-buru dalam bacaan, dan harus tepat semuanya. Kami pernah sampaikan Bapak Ibu sekalian sebuah poin penting berhubungan dengan sholat. Kalau tiga hal ini bersatu pada Anda, semoga sudah dinilai kita khusyuk. Yaitu tepat waktunya, kayak tadi azan kita udah siap-siap sholat di awal waktu. Atau kalau orang terlambat sedikit jangan sampai keluar dari waktunya. Cuma yang lebih utama orang sholat di awal waktu. Kemudian tepat gerakan dan tepat juga bacaan. Kalau tiga hal ini berkumpul maka kita adalah khusyuk dalam sholat kita. Hadis selanjutnya nomor 13 Bapak Ibu sekalian, dan hadis 13 ini ada beberapa riwayat dari 13A sampai 13D yang akan kita insya Allah bacakan, semua masih sama tentang keutamaan wudu.
Kalau ada di antara kita misal ada bisikan syaitan mengatakan bab wudu, apa sih? Ya udah saya wudu saja. Jangan diiyakan teman-teman sekalian. Baca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita tidak dengar semua keutamaan-keutamaan ini, mungkin kita tidak lebih termotivasi dibandingkan orang yang mendengarkannya. Dan ini penting supaya kita tahu, oh ternyata wudu itu harus begini, keutamaannya ini. Terus kita bisa dapat ekstra pahala dengan cara kita mendakwakan dan menyampaikan kepada orang lain. Gitu ya. Hadits nomor 13 ini, di 13a-nya, sanadnya sahih di ghairihi. Menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan ini urutan 187 dari awal kita belajar berbunyi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin qama ila wudu'ihi yuridu as-salah. ثم غسل كفيه نزلت كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطر فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره مع أول قطرة فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب كهيئة يوم ولدته أمه قال فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته وإن قعد سالما. Kata Nabi SAW, laki-laki manapun atau siapapun, maksud di sini perempuan sebenarnya ya, yang beranjak ke air wudunya karena ingin sholat, lalu dia membasuh kedua telapak tangannya, maka seluruh kesalahan turun dari kedua telapak tangannya bersama tetesan pertama. Apabila dia berkumur-kumur, beristinsyak, menghirup air di hidung, dan beristinsar, mengeluarkan dengan tangan kiri, ya, maka seluruh kesalahannya turun dari lidahnya dan kedua bibirnya bersama tetesan pertama. Apabila dia membasuh wajahnya, maka seluruh kesalahan turun dari telinganya dan matanya bersama tetesan pertama. Apabila dia membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya dan kedua kakinya sampai kedua mata kakinya, maka dia selamat dari seluruh dosa sebagaimana keadaannya pada hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Lalu dia berkata, apabila dia beranjak untuk melaksanakan sholat, ya, kata Nabi SAW, maka Allah mengangkat derajatnya. Dan jika dia duduk, maka dia duduk dalam keadaan selamat. Ini riwayat 13a. 13b-nya dikatakan dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan yang riwayat lain, dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari jalan Abdul Hamid bin Bahram bin Syahr bin Hawsab. Ia dihasankan oleh At-Tirmidzi untuk selain matan ini, maksudnya isi hadis ini. Ia adalah sanad yang hasan karena adanya mutaba'ah, tidak mengapa. Makna mutaba'ah bagi teman-teman yang pegang buku adalah banyak yang ditelusuri sehingga bisa membawa dia ada kesimpulan kalau hadis ini bisa diterima atau tidak. Dia juga meriwayatkan dengan riwayat senada dari jalan yang sahih. Dia menambahkan pada riwayat tersebut, ya. Maksudnya Imam Ahmad, bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-wudu yukaffiru ma qablahu thumma tasiru salatu nafila. Ketahuilah wudu itu benar-benar meleburkan dosa-dosa yang sebelumnya, kemudian sholatnya akan menjadi tambahan pahala lagi untuknya. 13c-nya dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan riwayat-riwayat lain, dan dalam riwayat lain miliknya juga, ya. Di sini miliknya yang dimaksud adalah miliknya kemungkinan besar Imam Ahmad rahimahullah, karena memang dinukil di hadis 13b, ini riwayat Imam Ahmad. Bahwasanya Nabi SAW, ya, ini bisa juga yang dimaksud sebenarnya Abu Umamah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Intinya kata Nabi SAW, idza tawadda'a ar-rajulul muslim kharajat dhunubu min sam'ihi wa basarihi wa yadayhi wa rijlaihi fa idza qa'ada maghfuran lahu. Apabila seorang muslim berwudu, maka dosa-dosanya keluar dari pendengarannya, penglihatannya, kedua tangannya dan kedua kakinya. Jika dia duduk, maka dia duduk sebagai orang yang telah terampuni dosanya. Sanadnya hasan. Yang terakhir 13d, ya, masih urutan yang sama dengan sanad sahih di ghairi, menjadi sahih karena dikuatkan yang riwayat lain. Dan disebutkan juga di dalam riwayat lainnya sabda Nabi SAW, idza tawadda al-muslimu fa ghassala yadayhi kuffira anhu ma amilat yadahu fa idza ghassala wajhahu kuffira anhu ma nadarat ilaihi aynahu wa idza masaha bi ra'sihi kuffira bihi ma sami'at udhunahu
فإذا غسل رجليه كفر عنه ما مشت إليه قدماه ثم يقوم إلى الصلاة فهي فضيلة. Kata Nabi SAW, apabila seorang muslim berwuduk lalu dia membasuh kedua tangannya, maka kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya dileburkan. Apabila dia membasuh wajahnya, maka kesalahan yang dia lihat dengan kedua matanya dilebur. Apabila dia mengusap kepalanya, maka kesalahan yang dia dengar dengan kedua telinganya dilebur. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka kesalahan yang dia berjalan kepadanya dengan kedua kakinya dilebur. Kemudian jika dia mendirikan sholat, maka itu adalah keutamaan tambahan untuknya. Sanadnya dinilai hasan. Dari 4 buah urutan hadis ini 13A, 13B, D, C dan D, kita bisa simpulkan faedah-faedah berikut ini. Yang pertama, adanya anjuran untuk wudu pada saat mau sholat. Karena di 13A ditulis ya, siapapun yang beranjak kepada air wudunya karena ingin sholat. Jadi lebih ngerucut wudu mau sholat. Kalau tadi sebelumnya wudu apa saja, walaupun bukan mau sholat bisa saja menjadi pembersihan dosa, dan itu benar. Ya, seperti itu memang pemahamannya. Namun di sini lebih ngerucut kepada wudu pada saat mau sholat. Ya. Jadi kita dianjurkan betul-betul memperhatikan wudu kita. Ya. Dan Abu Hurairah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu karena inginnya mengejar pahala wudu ini, sampai-sampai beliau selalu saja setiap kali sholat pasti wudu. Pernah kami sampaikan riwayat itu ya. Kalau masih ingat Bapak Ibu sekalian, Nafi' ini adalah murid utamanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau waktu ditanya tentang sholat malamnya Abdullah bin Umar, bagaimana sih? Karena orang-orang yang tanya ini ingin mencontohi sholat malamnya. Maka beliau mengatakan kalian tidak mampu mengikutinya. Karena Abdullah bin Umar itu setiap habis sholat 2 rakaat, walaupun belum batal wudunya, beliau wudu lagi untuk 2 rakaat selanjutnya. Setelah salam 2 rakaat, mau sholat rakaat yang ketiganya, maksudnya jumlah yang ke-5 dan 6 rakaatnya. Karena 2 rakaat pertama 1 dan 2 dia wudu, tadinya baru sholat. Kemudian begitu salam untuk lanjutkan sholat tahajud 2 rakaat yang keduanya wudu lagi. Sholat tahajud yang ketiganya wudu lagi, yang keempatnya wudu lagi, selalu begitu sampai witir. Jadi dalam sholat malam kalau 11 rakaat itu Abdullah bin Umar bisa wudu sampai 6 kali. Karena inginnya mengejar keutamaan ini. Adanya cahaya yang terang pada hari kiamat, adanya perhiasan yang tambahan bagi orang yang berwudu, adanya pembersihan dosa-dosa. Semua ini berarti menandakan harus ada kepedulian secara khusus tentang masalah wudu bagi kaum muslimin. Dan orang kalau sudah mencontohi Abdullah bin Umar itu sudah luar biasa. Karena memang di kalangan sahabat pun beliau dikenal dengan sahibut ta'assi. Orang yang benar-benar selalu rutin mencontohi Nabi SAW. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil selanjutnya yang kedua adalah bagaimana keutamaan wudu di mana dia menggugurkan dosa-dosa. Cuma di sini ada tambahan dari lafaz sebelumnya tentang masalah penyebutan. Maaf, tadi di sini ada, saya lihat ada tambahannya. Oh iya, penyebutan tentang masalah lidahnya. Dikatakan kalau dia berkumur-kumur, istinsyak, menghirup air di hidung, kemudian dia juga mengeluarkan air dari hidungnya yang habis dimasuk dihirup tadi atau istinsar, maka seluruh kesalahan turun dari lidahnya dan kedua bibirnya. Kalau riwayat yang sebelumnya itu disebutkan dipisah, kumur-kumur menjatuhkan dosa dari lidah dan bibir. Kalau hidung dosa dari hidung gitu kan. Tapi di sini disebutkan penggabungannya. Artinya walaupun kita cuci juga hidung kita, tetap juga bisa menjadi pembersihan bukan cuma dosa hidung tapi juga dosa lisan ya. Dosa lidah dan dosa mulut ya, seperti itu penyebutannya. Karena memang ini seperti satu kesatuan. Bisa saja kalau kita menghirup air di hidung bisa masuk ke kerongkongan dan kadang-kadang juga terasa di lidah kita. Mungkin Bapak Ibu yang pernah pakai obat tetes di hidung, obat itu biasanya dia kita tetes terasa di lidah ya. Karena memang dia seperti connect atau satu kesatuan. Nah, ini yang menyebabkan kenapa mencuci hidung pun itu masuk dalam pembersihan lidah kita. Dan ini satu kelebihan tersendiri ya. Karena waktu Nabi SAW mengatakan sesungguhnya mayoritas siksa di neraka itu justru dari lisan seseorang. Ya, dari lisan seseorang, maka memang dia butuh untuk dibersihkan. Dan kita tahu juga hadis Nabi SAW, kalau tiba di pagi hari kayak kita sekarang, maka seluruh anggota tubuh mengingatkan lisan. Selain mengatakan bertakwalah kepada Allah terhadap kami. Kalau kamu lurus, kami lurus. Kalau kamu bengkok, kami juga akan bengkok. Gitu kan? Karena memang lisan ini sangat terpengaruh
Dan pernah ada orang datang mengatakan, ya Rasulullah, apa nasihat Anda supaya iman saya tidak terganggu, supaya saya bisa tetap istiqomah dalam agama? Maka beliau menarik lidahnya sambil mengatakan, amsik alaika hadha, tahan ini darimu, maka kau akan aman. Nah itu memang lidah itu banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya butuh pembersihan dosa. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil tentunya dari gabungan hadis-hadis ini adalah bagaimana seseorang itu pada saat mengikuti aturan-aturan tata cara wudhu Nabi SAW. Ini sebabnya kenapa juga imam-imam hadis kita, di antara Al-Mundhiri, Syekh Albani yang telusuri hadis buku kita ini, tidak mengangkat satu hadis, tapi mereka mengangkat maksimal hadis-hadis tentang seperti ini. Bapak Ibu juga kalau ikutin, Allahu alam kita tidak tahu, semoga Allah mudahkan kita bisa menyelesaikan 6 jilid buku kita, itu semuanya keutamaan. Dan kadang-kadang dalam satu bab itu ada belasan hadis, ada puluhan hadis. Tujuannya dinukil agar kita menukil semua ajaran Nabi SAW, dan mungkin hadis pertama belum menyentuh, hadis kedua bisa menyentuh. Mungkin hadis pertama, kedua belum menyentuh, hadis ketiga dan empat bisa menyentuh. Mungkin kita belum amalkan sekarang, tapi kita mungkin amalkan satu waktu nanti, karena kita sudah tahu ilmunya. Maka itu sebabnya kenapa semua ilmu itu diulangi dan selalu diingatkan. Dan di sini teman-teman sekalian, kalau dari tadi kita dengar dengan uduk sempurna akan gugur dosa-dosanya, bahkan keutamanya sangat besar, seperti digugurkan, seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kita bayangkan kalau bayi baru lahir tidak ada dosa. Seperti itulah, hanya dengan kita penuhi syarat uduk yang sempurna, lalu kemudian kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Dan juga ada tambahannya, tapi ini mirip dengan hadis sebelumnya, kalau dia ikuti dengan sholat, maka sholatnya itu akan menjadi tambahan buat dia. Maksudnya tambahan di sini bukan berarti uduk lebih utama dari sholat, tetapi kalau dia sholat lagi berarti akan ada tambahan lebih banyak pahala yang dia dapatkan hanya karena dia mengerjakan ibadah sholat itu. Mungkin kita tutup dengan hadis nomor 14 Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini, karena di dalam bab kita ada sampai hadis nomor 22. Kita juga dengan hadis nomor 14 dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dan riwayat lain, dan ini urutan 188 dari awal kita belajar. Berbunyi dari Tha'labah bin Abbad, dari bapaknya radhiyallahu anhu majma'in, dia berkata, aku tidak tahu berapa banyak Rasulullah SAW menyampaikannya kepadaku, baik bersama yang lain ataupun secara sendiri. Beliau bersabda, ma min abdin yatawadda fayuhsinul wudu' فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه ثم غسل رجليه حتى يسيل الماء من كعبيه ثم يقوم فيصلي إلا غفر له ما سلف من ذنبه. Tidaklah seorang hamba, kata Nabi SAW, yang berwuduk lalu dia membaguskan wuduknya, lalu dia membasuh wajahnya sehingga air mengalir di dagunya. Kemudian dia membasuh kedua lengannya sehingga air mengalir kepada kedua sikunya. Kemudian dia membasuh kedua kakinya sehingga air mengalir di kedua mata kakinya. Kemudian dia berdiri menunaikan sholat, melainkan pasti dosanya yang telah lalu diampuni. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad yang sedikit lemah, kata Al-Mundhiri. Namun setelah menelusuri hadits ini, ya, maka Syekh Albani menyimpulkan dia sebuah hadis yang sahih. Tentu ada metode-metodenya sehingga memindahkan hadis itu dari hadis yang dianggap lemah pindah ke sahih di ghairihi. Tadi kita sudah bilang sahih di ghairihi berarti sahih karena dikuatkan riwayat-riwayat, dan karena beliau menelusuri ternyata cukup banyak yang menguatkan sehingga bisa pindah derajatnya hadis tersebut. Pelajaran yang kita bisa ambil, yang pertama kedudukan Abbad radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi yang mulia. Dan Tha'labah adalah anaknya, di mana Tha'labah menukil dari ayahnya Abbad. Dan Abbad ini menyebutkan satu statement yang menarik, dan ini sekaligus mendukung tadi apa yang kami sampaikan tentunya ya. Kenapa kita harus terus mengulang-ulangi banyak hadis? Kenapa dalam buku hadis seperti ini bab uduk tidak disebutkan satu saja? Yang penting umat Islam sudah tahu, kerjakan. Atau bab sholat satu hadis saja, haji satu hadis saja. Kenapa harus banyak? Nah, beliau mengatakan, ya, tujuannya, dan ini Nabi SAW contohkan, supaya kita engah, oh ternyata banyak ya keutamaannya, dan kalau satu keutamaan belum nyantol di hati kita, yang lainnya bisa menyantol dan bisa membuat kita termotivasi sehingga kita bisa dapat semua keutamaannya. Nah seperti itu kurang lebih. Makanya beliau mengatakan, Abbad bilang, aku tidak bisa lagi menghitung berapa banyak Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku, baik sama orang lain atau sendiri.
Artinya Abbad ini sudah sering dengar hadis ini tentang keutamaan wudu. Tapi kalau ketemu Nabi ingatkan lagi. Orang kalau wudu itu begini dan begitu. Baik sama orang-orang rame-rame ataupun ya sendirian. Ini menandakan kedudukan wudu yang luar biasa. Dan kita ambil pelajaran di sini. Yang pertama kedudukan Abbad radhiyallahu anhu. Bahasa ini teman-teman mungkin tidak penting bagi sebagian orang. Tapi sangat penting bagi penuntut ilmu. Karena bahasa ini punya makna. Berapa banyak Rasulullah SAW sering ulang-ulangi untuk aku dan baik rame-rame ataupun sendiri tentang hadis keutamaan wudu. Nah bagi penuntut ilmu ini penting sekali. Kenapa? Karena kita bisa ambil benang merah pelajaran yang kedua. Pelajaran pertama kedudukan Abbad, pelajaran kedua dari statement ini. Yaitu pentingnya seorang penuntut ilmu mengulang-ulang ilmu itu. Saya sudah bahasakan tadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita belum nyantol untuk mengerjakan di pertama kita dengar, tapi mungkin yang kedua jadi nyantol, yang ketiga jadi nyantol dan begitu seterusnya. Nah, ini penting sekali. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, pentingnya seseorang itu peduli dengan anggota wudunya dan dia mengambil potongan hadis fayuhsinul wudu. Dia menyempurnakan wudunya dengan tenang, dengan pelan-pelan, maka itu akan mendatangkan buat dia tentunya ya keutamaan yang dijanjikan, yaitu tentang masalah bagaimana dibersihkan dosa-dosanya. Yang terakhir dari hadis ini yang bisa kita ambil tentunya lafaz-lafaz hadis tentang masalah pembersihan dosa di sini beragam. Ada yang mengatakan, ada sabda Nabi SAW mengatakan, illa ghufira lahu ma salafa min dzambi, dibersihkan dosanya yang lalu. Tadi riwayat sebelumnya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Riwayat sebelumnya jatuh dosa-dosa bersama dengan tetesan air terakhir. Riwayat yang tadi juga kita pelajari jatuh dosa-dosa dengan tetesan air yang pertama. Nah semua ini teman-teman sekalian ragam apa yang disampaikan bukan hanya sekedar variasi ucapan. Tetapi memang betul-betul ini adalah apa yang dijanjikan. Kita bisa mendapatkan semua keutamaan. Dan ada poin penting juga dalam mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau Bapak Ibu mendapatkan ragam tata cara bacaan disampaikan, ada baiknya kita hadir untuk mengerjakan walaupun kita misalnya memilih dari sekian banyak ya, kita memilih misalnya satu kegiatan, satu gerakan atau satu cara rutin, tapi yang lainnya kita tetap kerjakan. Sebagai contoh misalnya sholat malam, tata cara sholat malam Nabi banyak. Ada yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada Nabi pernah kerjakan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Nabi pernah kerjakan 8 rakaat sekaligus. Nah, walaupun Bapak Ibu rutinkan 2 rakaat selalu setiap malam, tapi lowongkan walaupun sekali seumur hidup kita pernah kerjakan 4 rakaat juga. Kita pernah kerjakan 8 rakaat juga. Supaya di buku amal kita tercatat kita pernah mengamalkan semua sunnah itu. Nah, itu yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi dan para salaf ridwanullahi alaihim, di mana mereka tidak melewatkan begitu saja contoh-contoh dari Nabi SAW. Anda kalau nanti pelajari bab solat ya, secara rinci itu banyak sekali ragam doa iftitah. Jadi kalau misalnya Anda biasa baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya misalnya, ya itu bisa. Tapi masih banyak yang lain. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian banyak yang lainnya. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Terus kemudian pilihan-pilihannya cukup banyak. Kalau seingat saya ada 6 atau 7 ya. Maka kita walaupun biasa baca satu jenis, maka kita jangan luput untuk membaca yang lainnya walaupun itu cuma sekali seumur hidup. Supaya tercatat di buku amal kita pernah amalkan. Doa ruku. Ya, cukup banyak. Bukan cuma subhanallah rabbil azim. Tapi ada subuhun kudusun rabbul malaikati ruh, ada subhanallah dil jabarut, subhanadil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azama, ada subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Jadi ada kurang lebih 6 atau 7 pilihan yang kita walaupun pilih subhanallah rabbil azim rutinnya, tapi yang lain usahakan kita amalkan walaupun sekali. Doa sujud sama, doa i'tidal juga sama. Bukan cuma rabbana walakal hamdu bil as-samawati sampai akhir, tapi juga ada li rabbil hamd. Ada Allahumma la mani lima a'tait wala muti lima manat yang biasa kita baca habis sholat itu juga dibaca pada saat kita i'tidal. Begitu juga dengan doa sebelum salam. Nah, doa sebelum salam pernah kami bedah di salah satu kajian kami itu lebih dari belasan doa. Sampai kalau tidak salah di angka 20-an ya, bahkan doa-doa yang kita bisa baca. Jadi bukan cuma dari api neraka dan dajjal, tapi doa pembersihan dosa dan doa segala macam. Bahkan Nabi bilang setelah doa-doa ini falyadu masya. Dia boleh berdoa sesuai yang dia inginkan. Nah, seseorang akan lebih rajin beribadah kepada Allah tergantung level imannya. Nah, iman itu hanya bisa kita jangkau setelah kita berusaha mencapainya. Jadi seperti misalnya kita naik kelas,
dari kelas 1 ke kelas 2 SD, itu karena kita sudah menempuh perjalanan selama kurikulum. Kemudian kita ujian baru kita naik kelas. Nah, seperti itulah keimanan. Kita tidak mungkin pindah ke level nomor 2-nya kecuali kita melalui proses ini, ada ujiannya baru kita pindah lagi. Nah, begitu seterusnya. Maka teman-teman sekalian kita harus berusaha untuk mempelajari kurikulum itu ya, lengkap kita terapkan, kita akan pindah nanti ke level selanjutnya. Allah akan berikan kita tambahan ilmu ya di ibadah yang sama kalau kita fokus dalam masalah-masalah seperti ini. Allahu a'lam. Jadi ini bahasanya Bapak Ibu sekalian, insyaallah kedepannya kita akan lanjutkan di hadits nomor 15 sampai yang Allah mudahkan tentunya. Dan sebagaimana sudah kami bahasakan pada pertemuan yang lalu, kami sudah izin libur kepada jemaah dan marbot masjid juga pengurus, kalau kami kemarin ada acara seminar tentunya tentang bisnis dan Islam, dan minggu depan ini kami ada bimbingan umroh lagi di tanggal 15 insya Allah hari Senin. Cuma memang sedikit agak panjang, jadi umroh itu reguler sekitar 9 hari sampai jemaah balik sekitar tanggal 23 tiba di Indonesia. Itu kalau tidak salah hari Senin atau Selasa gitu. Cuma memang saya tidak balik ke Indonesia karena sudah ada undangan untuk dakwah di Jepang. Jadi kami harus take off tanggal 25. Jadi saya tidak balik ke Indonesia, saya langsung lanjut dari Jeddah nanti insya Allah sampai tanggal 29. Nah tanggal 29 itu masih lanjut ke tur dakwah di Eropa. Sebagaimana orang-orang kita undang di sana sekitar 2 pekan. Jadi insya Allah kami tiba nanti hari Senin tanggal 13 Oktober. Berarti kajian kita nanti akan mulai di hari Kamis setelah itu tentunya. Ya setelah tanggal 13. Kalau 13 itu hari Senin berarti 14, Selasa, 15, Rabu berarti tanggal 16 Oktober. Baru kita kembali ikut kajian atau kajian kita di masjid ini. Tapi insya Allah kajian kami tetap berjalan secara online. Bagi Bapak Ibu yang berminat dan tergerak hatinya untuk masih mendengarkan dakwah kami, maka bisa mengikuti secara online. Karena perjalanan di Jepang penuh dengan dakwah tentunya berhubungan dengan masalah motivasi orang-orang muslim di sana yang baru masuk Islam. Akan banyak yang hadir dan ada terjemahan dalam bahasa Jepang pada saat kami ngomong. Di Eropa pun hampir semua negara itu ada jadwal ceramah tentang masalah akidah, tentang masalah rumah tangga dan yang lain-lainnya. Begitu saja dari saya Bapak Ibu sekalian, kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Wadah salah tentunya dari saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada jemaah sekalian. Semoga kita selalu istiqamah di atas jalannya dan disempurnakan iman kita serta juga diselamatkan dari segala macam mara bahaya, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dalam majelis ini, semoga Allah satukan juga kelak di surga firdausnya tanpa hisab. Dan kita selalu doakan agar negara kita aman, tentram, damai. Allah selalu jaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita. Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik dan menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah sehingga kita menjadi satu saf dan barisan yang kuat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu